Baik, saudara, sekarang kita ketemu lagi dalam bahasan kinematics, ya, kinematics. Nah, yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini adalah description of motions. Jadi, bagaimana caranya untuk melukiskan sebuah gerak, gitu lah. Itulah namanya kinematics. Jadi, kinematics itu ilmu yang mempelajari tentang penggambaran sebuah gerak. Nah, di situ nanti ada konsep-konsep tentang relative velocity, ya, kecepatan relatif. Jadi kita semua ini hidup di dalam dunia, kita juga memiliki konsep kecepatan relatif. Seolah-olah kita ini duduk sekarang ini, ya, saya duduk di meja, di kursi, ya, di kursi kerja, tapi sesungguhnya saya itu bergerak, ya, mengikuti rotasi bumi, gitu ya. Jadi ada pengertian gerak yang konsepnya itu relatif terhadap apa gerak itu didefinisikan, ya. Lalu nanti kita belajar tentang multi-body kinematics problems, ya. Oke. Baik, saudara, tentang description of motions, ya. Ini agak gampang menjelaskannya pakai ini. Ya, kalau posisi Anda, ini X, ini posisi Anda itu sebagai fungsi dari waktu, ya, jadi posisimu itu berubah-ubah terhadap waktu, maka dikatakan Anda bergerak. Ya. Tetapi kalau posisi Anda sebelah kanan ini, posisi Anda itu konstan, di situ terus, itu namanya statics, ya. Anda dalam keadaan diam atau relatif tidak bergerak, ya. Jadi yang membedakan sebuah objek itu bergerak atau tidak adalah posisinya terhadap waktu. Kalau dia berubah terhadap waktu seperti ini, maka dikatakan dia bergerak, ya. All measurements require an origin. Awalnya dari mana gerak itu? Lalu coordinate system koordinat yang digunakan, dan unit, satuannya, meter atau senti atau apa, atau kilometer, ya. Kemudian next complication is reference frame, terhadap apa gerak itu diukur, gitu ya. Reference frame itu kerangka acuan, ya, kerangka acuannya siapa? Anda duduk di sebuah bis dengan rekan sebelah, di sebelah kursi sebelah, Anda relatif tidak bergerak, tapi Anda terhadap terminal Anda bergerak, ya. Nah, seperti itu. The term used to describe the motion of observer, ya. Tapi di sini kita kalaupun akan membahas tentang kerangka acuan, ya, kerangka acuan yang kecepatannya konstan, ya. Kita belum bisa, untuk fisika 1 ini belum memungkinkan untuk kalau kerangka acuannya itu accelerated, kita nggak akan bahas, ya. Nah, beberapa hal yang nanti akan diperkuat di dalam perkuliahan ini adalah konsep tentang posisi, ya. Ada pengertian posisi, distance versus displacement, pergeseran dan jarak, dan posisi. Ini ada beda-beda nanti, ya. Ada velocity, kecepatan, ya. Ini change of position, perubahan posisi. Tapi juga ada laju, ya, speed, ya. Speed itu is the magnitude of velocity. Jadi dia skalarnya dari kecepatan. Kalau kecepatan itu vektor, besarnya kecepatan itu namanya speed, ya. Acceleration itu change of velocity. Ya, kalau Anda nambah kecepatan itu berarti kalau Anda naik mobil lalu tiba-tiba Anda ngegas nambah kecepatan, itu namanya Anda bikin akselerasi, ya, accelerations. Nah, gitu kira-kira. Baik. Sekarang konsep tentang relative velocity dulu, ya. Nah, ini misalnya ini, ya. Ini misalnya Anda di sini, Anda melempar bola, ya. Melempar bola ke saya. Ya, saya ada di sini, tapi saya lari dengan kecepatan VBC ini. Ya. Ya. Lalu sesungguhnya kemanakah bola akan Anda lempar kalau saya lari begini? Tentu kalau Anda melempar arahnya begini, Anda keliru, ya. Anda akan miss, karena pasti saya sudah tidak ada di posisi ini, ya.
Itulah mengapa maka kita perlu penjumlahan vektor. Jadi Anda melempar ke sana, ya, saya lari ke sini, sesungguhnya Anda mestinya melemparnya ke sini. Ya, seperti ini. Ya. Nah, sering dituliskan seperti ini, VA, ya, kecepatan A with respect to C. Ya. Jadi kecepatan A terhadap C. Nah, ini kecepatan A terhadap B, kecepatan B terhadap C, ya. Ini seperti itu. Ya, jadi gambarannya kalau Anda mau bolanya saya tangkap, ngelemparmu bukan begini, ya, tapi ngelemparmu harus seperti yang ungu ini supaya bisa saya tangkap. Itulah maksudnya pengertian tentang relative velocity, ya. Karena saya bergerak terhadap Anda, ya, bergerak terhadap Anda, kemudian Anda melempar bola, ya, seperti ini, gitu ya. Oke, jadi ada pengertian relatif di dalam kecepatan itu, ya. Oke, sekarang konsepnya. Jadi tadi saya katakan bahwa sumber dari segala sumber masih tentang gerak itu kalau fungsi posisi sebagai fungsi waktu ini diketahui. Ya, once you get the position of all times, ya, maka Anda tahu segala-galanya tentang objek itu. Jadi posisi sesaat ini dilukiskan dengan ungkapan X sama dengan X sebagai fungsi waktu. Ya. Kalau tidak sebagai fungsi waktu berarti dia bukan gerak. Ya. Nah, kalau dia fungsi waktu maka ada derivatifnya, turunannya. Nah, kalau ini Anda turunkan sekali, nanti fungsinya itu Anda turunkan sekali, maka Anda akan ketemu dengan kecepatan sesaat. Ya, kecepatan sesaat itu turunan dari posisi sebanyak sekali, ya, Anda turunkan sekali, ya. Beda dengan kecepatan rata-rata, ya. Kalau kecepatan rata-rata ngitungnya bukan begini, tapi D-nya itu delta, nah, seperti ini, ya, beda ya, diferensial sama delta beda. Jadi kalau kecepatan rata-rata Anda gunakan delta, ya, delta X dibagi dengan delta T. Mirip-mirip saja rumusnya. Hanya bedanya di sini diferensial, di sini adalah delta. Delta itu selisih. Selisih apa? Ya selisih posisi, selisih X. Posisi kedua dikurangi posisi pertama dibagi dengan waktu, selisih waktu, waktu kedua dikurangi waktu pertama. Itu, ya. Beda dengan kecepatan sesaat karena dia pakai diferensial. Contohnya bagaimana? Kalau Anda pergi dari Semarang ke Solo, persis ketika Anda menginjak jalan tol Jatingaleh, ya, persis Anda nyebrang jembatan itu namanya kecepatan sesaat. Ya, speedometer Anda lihat, ya, Anda lihat pas Anda cross jembatan itu, speedometer menunjuk angka berapa, lah itu namanya kecepatan sesaat. Nah, berapa kecepatan rata-rata? Ya, Anda harus bagi. Anda dari Semarang Solo jaraknya berapa? 120 km. Anda capai dalam waktu 3 jam. Nah, itu berarti kecepatan sesaatnya adalah 120 dibagi 3 jam. Ya, jadi 40 km per jam. Ya, itu beda antara kecepatan sesaat dengan kecepatan rata-rata. Kecepatan sesaat itu yang ditunjukkan oleh speedometer. Ya, kalau Anda naik mobil atau naik motor. Itu kecepatan sesaat. Oke. Nah, percepatan sesaat itu the slope, ya, the slope of velocity. Jadi diferensialnya kecepatan. Ya, tadi kecepatan adalah diferensialnya posisi. Nah, sekarang percepatan itu adalah diferensialnya percepatan. Artinya sama dengan Anda melakukan turunan terhadap T 2 kali. Ya. Jadi posisi Anda turunkan terhadap T sebanyak 2 kali. Pertama Anda turunkan sekali menjadi kecepatan, setelah itu Anda turunkan sekali lagi, itu akan menjadi percepatan. Ya, sering ditulis seperti ini.
Ini bukan D kuadrat, bukan, tapi ini adalah dibaca turunan 2 kali X terhadap waktu, ya, bukan kuadrat ya itu, ya. Nah, percepatan rata-rata ya berarti selisih, ya, bukan diferensial tapi delta V dibagi dengan delta T, yaitu V2 dikurangi V1 dibagi dengan T2 min V1. Nah, itu konsepnya. Jadi ada istilah sesaat, ada istilah rata-rata, ya. Nanti ada istilah posisi, ada distance, ada jarak, ada displacement, ada pergeseran, ya. Oke. Contoh ini contoh, ya. Tadi saya bilang bahwa posisi sebagai fungsi waktu itu informasi tentang gerak. Dari sinilah Anda tahu segala-galanya tentang gerak atau objek yang bergerak itu. Contoh misalnya, kalau diketahui misalnya fungsinya seperti ini, berapa kecepatan pada saat T sama dengan 1 detik. Ya, ini Anda turunkan karena kecepatan sesaat itu turunan, ya, diferensial. Berarti ini kalau Anda turunkan, ya, Anda turunkan, berarti 2 kali 4, 8, ya, 8. Lalu ditambah ini 1 kali 2, 2. Nah, 4 ini kalau diturunkan 0 dia, karena dia konstanta. Nah, jadi kecepatan sesaatnya adalah ini 8T plus 2. Ya, kalau Anda ditanya berapa kecepatan pada saat T, Anda tinggal masukkan harga T. T sama dengan 1, ya berarti kecepatannya 8 kali 1 plus 2, 10 meter per sekon. Ya, itu. Kemudian kecepatan rata-rata. Nah, ingat, kecepatan rata-rata tidak menggunakan diferensial. Kecepatan rata-rata pada 5 detik pertama. Berarti mulai dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5. Ya. Nah, Anda cari posisi pada X sama dengan T sama dengan 5. Anda masukkan di sini. Nah, T-nya sama dengan 5 Anda masukkan. Berarti 4 kali 5 kuadrat. Berarti 100. Ya, plus 2 kali 5, 10, ditambah 4, berarti 114. Ya. Pada T sama dengan 0, Anda masukkan di sini sama dengan 4 harganya. Jadi distance, ya, ingat, ini distance berarti. Ya. Jadi jaraknya itu berapa? Posisinya memang 114, tapi jarak yang ditempuh oleh benda ini selama 5 detik ini, jarak yang ditempuh adalah 114 dikurangi 4. Nah, itu namanya distance, ya. Ya, jadi kecepatan rata-rata itu distance dibagi span of time. Ya, waktunya 5 detik pertama. Ya, jadi 114 dikurangi 4 dibagi 5. Jadi 22,5 meter per sekon. Nah, ini bedanya Saudara, kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Ya, oke. Sekarang ditanya percepatan sesaat. Nah, kalau percepatan sesaat ya turunan dari kecepatan. Tadi kecepatannya ini 8T plus 2. Kalau ini Anda turunkan 2, Anda turunkan 0 karena dia konstanta. 8T Anda turunkan menjadi 8 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya konstan, ya. Sudah tidak berubah terhadap waktu lagi. Ya, kalau Anda ditanya berapa percepatan rata-ratanya, ya sama dengan 8 karena ini konstan, ya. Itu. Oke. Nah, berikutnya kita jadi di dalam kinematics itu ada konsep begini, change, perubahan. Nah, perubahan itu kalau di grafik itu ditunjukkan oleh slope, kemiringan. Kalau Anda bikin grafik sumbu X, sumbu Y, kemiringan itulah slope, itulah perubahan, itulah derivatif. Ya, derivatif itu adalah kemiringan, slope atau change atau perubahan. Ya, jadi sering diungkapkan begini. Ya, kalau ini di satu dimensi Vx sama dengan dx dt, ax sama dengan dvx dan seterusnya ini. Ya, jadi velocity is the slope of position. Ya,
VST. Jadi kalau digambar posisi terhadap waktu, kecepatan itu adalah kemiringan garis itu. Acceleration is the slope of velocity. VS time. Ya. Jadi kalau Anda gambar kecepatan dengan waktu, kemiringannya itulah percepatan, gitu ya. Jadi even in simple 1D motion, you must understand the vector nature of these quantities. Jadi kecepatan, percepatan itu semuanya besaran vektor. Maka kemarin Anda belajar tentang vektor. Lalu ingat bahwa selalu ada initial conditions, penilai awal ya. Jadi sebelum peristiwa fisika itu ada initial conditionnya, kondisi awalnya di mana gitu ya. Dan jangan lupa Anda pikirkan all formulas have assumption. Jadi asumsi-asumsi yang berlaku di dalam rumus itu. Nah, jadi kalau Anda diberikan X sebagai fungsi waktu, maka Anda bisa cari V, Anda bisa cari A, percepatan. Nah, sebaliknya, kalau Anda diberikan nilai A, ya, maka Anda bisa mencari V dan nilai X. Nah, ini sebaliknya. Ini kalau Anda telusuri bagaimana caranya, ini pakai integral ya. Jadi kalau ini Anda integralkan, ini menjadi kecepatan seperti ini bentuknya ya. Kalau ini diintegralkan menjadi ini bentuknya. Jadi kebalikannya diferensial itu adalah integral ya, integral. Kalau Anda nggak percaya silahkan Anda turunkan ini. Benarkah kalau ini Anda turunkan menjadi V? Ya coba. Ini Anda turunkan 0 kan, karena konstanta. Ini kalau Anda turunkan menjadi V0 ya, V0. Ini kalau Anda turunkan menjadi AT. Nah, persis seperti ini ya, seperti ini. Kalau ini Anda turunkan, ini menjadi A. Ya, contoh, ini konstanta. Kalau Anda turunkan 0. Ini AT. Kalau Anda turunkan menjadi A, jadi menjadi A. Ya, gitu. Nah, yang merah-merah ini adalah initial condition dan itu konstanta ya. Sedangkan yang biru-biru ini physical fenomenanya ya. Ini kondisi-kondisi awalnya ini Anda harus kenali ya, itu. Oke. Contoh sekarang, a car is moving straight at constant velocity of 4 meters per second. Per seconds. The starting position is 10. Jadi ini starting position berarti initial condition. Ini adalah nilai awal. Nah, karena ini posisi maka X0. Anda taruh di sini 10. Ya. Then the car runs for 2 seconds. Ya, 2 detik dia. Kecepatannya 4 meter per detik. Berjalan selama 2 detik. Calculate current car position. Kan calculate distance. Nah, kalau posisi Anda hitung pakai rumus yang tadi ya, V-nya sama dengan 4, T-nya sama dengan 2 detik. Anda hitung X sama dengan X0 plus VT. Sehingga hasilnya 18. Ini posisinya. Apakah ini distance? Ini jarak? Bukan. Karena sebelumnya dia sudah punya 10. Lalu distance-nya berapa? Ya hanya yang ini. Distance-nya itu yang fisiknya yang ini. Yang V kali T itu. Yang sama dengan 8 meter. Ya gitu. Jadi Anda sudah tahu sekarang bedanya posisi dan distance ya. Posisi itu total dari posisi awal dan distance ya. Kalau distance itu khusus yang disebabkan oleh gerak itu. Ya, nilai kondisi awal tidak masuk di situ. Ya, oke. Nah, contoh yang kedua sekarang ya. A particle moving with an initial velocity of 20 meters per second. Ini berarti V0. Ini initial condition. Ya, Anda taruh di sini. Ini V0-nya. Ya, V0-nya ini. Anda tandai ini V0-nya. Is slowed by
a deceleration of 2 meters per second square ya. Jadi diperlambat dengan perlambatan 2 meter per sekon kuadrat for 4 seconds, selama 4 detik. If the initial position of the particle is 5, berarti ini initial positionnya x0-nya ya. Calculate, hitung particle position and distance ya. Particle velocity at 4 seconds ya, gitu. Nah, sekarang tahu x0-nya Anda ganti 5, v0-nya Anda ganti 20 ya. Sehingga rumus umumnya menjadi 5 plus 20t plus setengah ya, plus setengah min 2t kuadrat. Nah, ini minus mestinya ya. Ya, karena ini diperlambat ya. Diperlambat mestinya ini minus. Ya, nanti dikoreksi ya, dikoreksi. Ya, ini memang disengaja supaya Anda kritis di sini. Ya. Jadi silakan Anda hitung berapa posisinya. Ya, kalau ini dipercepat hasilnya seperti ini ya, 69 ini. X-nya itu distance-nya dikurangi dengan X0, itu menjadi distance ya. Gitu. Nah, kemudian V-nya, V-nya sudah benar apa enggak ini? Ya, V-nya kayaknya sudah benar ya. V-nya kayak benar. Nah, tolong ini ada yang keliru tapi tolong Anda koreksi ya. Oke. Jadi kira-kira gitu hitung-hitungnya. Oke. Inilah saudara contoh dari pembahasan tentang kinematics. Yang perlu saya sampaikan adalah bahwa kinematics itu menyediakan bahasa untuk melukiskan gerak. Ya. Jadi kinematik itu bahasanya gerak lah kira-kira gitu. Kalau kita bicara tentang gerak ya frasa-frasa kinematik yang kita pakai, misalnya kita menggunakan istilah posisi, position, velocity, acceleration, change, slope, derivative dan seterusnya. Ya. Study special cases. Ya, ini kasus khusus like constant accelerations ya. Ini kalau untuk fisika dasar cukuplah kita membahas tentang percepatan yang konstan. Nggak usah yang percepatan yang berubah-ubah. Nah, itu nanti kalau Anda belajar di fisika lanjut. Ya, yang penting Anda understand the assumption that go into all formulas. Jadi Anda tahu asumsi-asumsi yang dipakai oleh rumus-rumus itu. Asumsi itu misalnya anggapan tadi acceleration, constant acceleration tadi ya. Position, velocity, and acceleration are all vectors. Jadi semuanya posisi, velocity, akselerasi semuanya adalah vectors and need to be manipulated using either arrows. Ya, jadi memerlukan penggambaran dengan menggunakan anak panah arrows kualitatif or components. Nah, biasanya juga pakai komponen ya, seperti yang pernah Anda pelajari kemarin. Directions of position, kalau satu dimensi, velocity and acceleration can all be different. Jadi arahnya bisa beda-beda. Posisi dengan velocity dengan acceleration arahnya bisa beda-beda. Tidak harus segaris. Ya. Tidak harus segaris, tidak harus searah, bisa berlawanan arah. Ya, kalau 2 dimensi bisa beda arah beneran, ya tidak hanya segaris tapi dalam bidang. Kalau di 3 dimensi arah-arahnya bisa dalam ruang, ya tidak harus segaris. Oke, itu kira-kira untuk perkuliahan tentang kinematics yang pertama ini. Terima kasih dan kita kembali ketemu di forum Kulino ya. Silahkan Anda bertanya, berpendapat di sana. Kita berjumpa di forum Kulino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.